Lanjutkan kembali ke praktek 15. Contohnya adalah kita akan membuat sebuah data. Ini karena prakteknya adalah sederhana ya. Untuk Microsoft Office Basic ya, khususnya Excel, ada data yaitu nama dan jenis kelamin. Nama kita buat singkat, kemudian jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Nanti akan kita buat sorting dan filter dengan nama dan jenis kelamin ini. Menjadi hasilnya seperti ini, kita kelompokkan menjadi perempuan-perempuan semua. Oke, kita akan buka dulu aplikasi Microsoft Excel ya. Dan kita bisa gunakan data yang kemarin, yaitu mulai dari praktek 11. Di sini kita sudah menggunakan praktek 14C1 ya. Kita klik ya, kemudian kita perbesar. Untuk praktek 15 kita kasih contoh, yaitu ada nama ke kanan. Oke, nama mungkin kurang besar ya, kemudian kita atur ya, kita sesuaikan dengan contoh. Nama ini tidak urut ya, nanti kita akan urutkan. Ya, pada contoh kali ini ya, kita akan buat mengenal tentang sort dan filter. Pada kolom nama kita blok nama dan jenis kelamin. Menu yang kita pakai adalah menu home. Di sebelah kanan kita memiliki sort dan filter. Untuk sort ya, kita gunakan sebagai pengurutan. Ya, sort A to Z. Kita klik. Nah, ini kita akan mengurutkan berdasarkan maaf, ini kita ulangi ya. Kita blok saja untuk pensortan ya. Kita blok dari Adi sampai Indah. Kemudian kita sort. Urutkan A to Z, artinya urutkan dari huruf A ke huruf Z, urut abjad istilahnya. Kita klik. Nah, ketika sudah kita klik, maka dia akan urut abjad A B C D, yang belakang adalah S. Ya, ini yang filter ini ya. Ini cocok untuk membuat absensi supaya urut berdasarkan abjad. Kalau kebalikannya itu Z to A, huruf S itu yang di atas. Ini biasanya kurang lazim. Kita lebih gunakan sort A to Z. Nah, ini juga berubah untuk sebelahnya ya. Akan mengikuti yang di sebelah kirinya. Kemudian untuk fiturnya filter, kita klik filter. Nah, filter ini akan membentuk panah di sebelah kanannya, kecil. Di sini juga ada pengurutan juga sebenarnya. Sort A to Z ya, atau sort Z to A juga ada. Kemudian pengelompokan itu menggunakan di bawah ini ya, ini termasuk filter ya. Di bawah ini satu kotak filter, text filter. Kalau kita kelompokkan berdasarkan laki-laki, kita centang laki-laki, P-nya tidak, maka yang muncul adalah yang data laki-laki saja. Kalau yang P, pastinya P saja. Ya, kalau centang semua berarti tampil semua. Itu namanya filter, yaitu pengelompokan. Ya, untuk teori pertama kita gunakan seperti itu. Nah, kita kasih klik kanan, kita kasih nama, rename praktek atau PR ya, 15 contoh 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, langsung praktek 15 contoh kedua ya. Nama, alamat ya, kemudian kita ketik ini Deden Nur Arif Ius Nugroho, dia
kemudian Gustia, Olay, Siti, Bram. Kemudian ada jenis kelamin, kita tulis ya, perempuan, laki-laki. Nah ini kalau sudah ada datanya, nanti ketika kita ketik P gitu aja udah muncul perempuan. Kalau L pasti laki-laki. Nah ini misalnya L, nah, baru L saja udah muncul L. Enter L, enter. Dia itu perempuan, P ya. P, Olay, L, Siti, P, Bram, L. Kemudian jenis usia 28, 26, 32, random juga boleh nih. 35, 42, kemudian ada 32, 22, laki-laki, Olay 18, kemudian 36, 35, 36 dan 35. Untuk desanya, alamatnya kita atur, kita lebarin. Misalnya kita akan mengelompokkan. Berkayu, kemudian Cicadas, Cimahi, Cipeun, Diu. Apa ini? Tempatnya nggak paham. Tekan Las Vegas. Kemudian oke, ini kemudian kita blok, kita kasih garis lah, ini untuk latihan ya. Kemudian nama sampai alamat kita blok, kita kasih filter. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan ini? Biasanya dengan data ini, satu, untuk nama hanya bisa digunakan untuk urut abjad aja ya. Nah, seperti ini urut abjad. Kemudian untuk jenis kelamin ini, karena laki-laki perempuan ini pengelompokan, bisa saja kita kelompokkan ke laki-laki saja. Oke, seperti ini. Kemudian untuk usia itu bisa dilakukan pengurutan dari smallest to largest, dari kecil kepada besar. Jadi umur yang paling kecil diurutkan. Kemudian kita print out ya, misalnya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada permintaan, tolong berikan data yaitu laki-laki yang semua data-data laki-laki, urutkan dari abjad atau urutkan usia yang termuda sampai ke bawah. Kemudian kita udah jadi ini langsung, misalnya kita pengen ngeprint ya, kita print aja. Nah, ini saya contoh buat PDF ya misalnya. Kemudian saya print out. Nah, datanya kita misalnya saya masukkan ke dokumen ya, misalnya ini kita kasih nama data laki-laki urut usia. Ya, kalau sudah kita print oke gini, kemudian kita buka datanya. Buka data pakai Windows Explorer itu bisa klik kanan File Explorer ya. Kemudian kita cek di dokumen. Tadi kita ketiknya apa? Print. Ketik P. Apa tadi kita printnya tadi? Oh ini data laki-laki, tidak ada kata-kata print ya. Kita cek. Kalau ini di print out pakai kertas, maka hasilnya adalah kita telah mengelompokkan laki-laki dengan urut usia. Ya, bisa saja kita kirimkan dalam bentuk PDF atau saat kita print gitu ya. Kemudian kita lihat ya di Excel kita, apakah seperti itu aja? Ada yang lebih detail lagi ya. Jadi sebelum ini saya tampilkan semua dulu. Kemudian untuk usia itu bisa di number filter. Number filter ini banyak banget pilihannya. Kalau equal sama does not equal itu sama saja kita mencentangi. Sama dengan tampilkan usia yang 18. Maka sama saja kita mencentang usia 18. Mencentang seperti ini. Tidak ada bedanya ya. Kita pilih semua. Kemudian does not equal sama saja kita memilih yang lain, menghilangkan salah satu, yaitu tidak sama dengan. Nah, greater than itu lebih dari. Usia lebih dari, katakanlah kita pengen lebih dari 30 gitu ya.
maka kita oke. Nah, ini yang lebih dari 30 akan tampil ya. Nah, greater than ya, berarti lebih dari, tidak termasuk 30 ya. Kalau yang equal ini artinya 30 masuk. Or equal berarti lebih dari, sama dengan. Karena nggak ada 30 ya dia nggak masuk. Kemudian less than itu kurang dari. Katakanlah kita mau lihat kurang dari 30, oke. Berarti 18 itu ya. 30 tidak termasuk. Kemudian less than or equal sama aja ya, kurang dari sama dengan. Between itu antara. Katakanlah kita ingin merange data 30 sampai 35, siapa aja orangnya. Kita oke. Ada 4 orang ya. Di sini juga ditampilkan ready 4 of 10. Ada 4 dari 10 orang. Gitu ya. Kemudian setelah itu ada top 10, 10 terbesar ya. Tapi ini kebetulan cuma ada 10 juga nih. Jadi tidak begitu terlihat. Cocoknya kalau datanya banyak banget. Kemudian ada above average, di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Jadi datanya di total dulu, dibagi jumlah data, ketemu rata-rata, kemudian yang di atas rata-rata ditampilkan. Gitu ya. Datanya ada 6 orang di atas rata-rata. Kemudian kalau below berarti di bawah rata-rata. Dia langsung menghitung ya. Yang lain ya, ini untuk kalau menghilangkan kita clear filter. Untuk yang lain kita mencoba dengan yang alamat. Apa saja yang belum kita pelajari? Ya, ada begin with ya, dimulai dengan kata apa, diakhiri dengan kata apa, mengandung kata apa, tidak mengandung kata apa. Contoh, begin with dimulai dengan kata-kata la, gitu ya. Maka nanti akan ditampilkan kata-kata yang diawali dengan la, yaitu Las Vegas. Kemudian clear filter lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakan end with, diakhiri dengan, kalau kita kasih nama he gitu ya, maka yang kata-kata he itu akan ditampilkan. Kemudian clear filter lagi, bisa kita gunakan contain, mengandung kata. Ya ini misalnya kita menggunakan kata ma. Ya tentu saja ini nanti unsurnya alamat yang banyak ya. Oke, nah ini semua yang ada kata-kata ma-nya ditampilkan. Arcama, mani, cima, ma, mahi, ma, marga, ma ya. Ini ada 4. Gitu ya, itu yang menggunakan, kalau does not contain ya berarti yang tidak mengandung, yang ada kata-kata yang tidak itu ya tidak ditampilkan. Oke, itu ada manfaatnya sekali ketika Anda punya data dan Anda ingin mendapatkan data-data tertentu berdasarkan pengelompokan yang sudah kita tentukan ya. Kemudian untuk mengembalikan ke setting awal, kita blok lagi, kita klik filter lagi ya, atau clear ini juga boleh. Kita klik filter ini, filter yang kecentang ini kita klik. Jadi sudah tidak ada panahnya lagi. Jangan lupa kita rubah nama sheetnya yaitu praktek 15C2 ya. Itu untuk video pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini. Jangan lupa disimpan ya. Nah gitu. Atau file save sama aja ya. Jangan save as, save aja supaya data praktek 11 ini diupdate. Gitu aja dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.